Masalah yang ada itu terus yang terjadi berputar-putar. Karena apa? Respon kita masih salah. Perkataan kita masih marah. Perkataan kita masih perkataan orang kecewa. Kata-katanya kelihatan dia masih terluka. Perlu kita mengerti, walaupun situasi yang sukar yang kita hadapi, situasi yang sulit yang kita hadapi, tapi saya mau tekankan, jangan pernah engkau jadi kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah engkau justru menyalahkan Tuhan. Sebab pikiran kita terbatas untuk mengerti rencana Tuhan. Kalaupun situasi nggak berubah, doa nggak dijawab, jangan pernah menjadi orang yang kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah menjadi orang yang berkata, kalau begitu Tuhan, aku mau kembali lagi kepada hidup yang lama. Kalau begini Tuhan, aku gak mau lagi pelayanan. Kalau begini Tuhan, aku gak mau lagi doa pagi-pagi. Aku mau sesuka hati. Kalau engkau begitu, kamu sama dengan orang Israel yang berkata, kalau begininya di padang gurun, lebih baik pulang ke Mesir. Atau kalau gak pulang ke Mesir, lebih baik mati di padang gurun ini. Dan saudara, saya hitung-hitung. Kurang lebih saudaraku, ada 3 kali di pembahasan di bilangan sebelumnya mereka katakan kami mati di padang gurun. Akhirnya Tuhan bilang sekalian karena kamu udah ngomong, kamu akan mati di padang gurun dan tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Saudaraku waspada, sungut-sungut ini sering kali terjadi ketika keadaan sulit. Dan janganlah bersungut-sungut. Janganlah bersungut-sungut. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Iya, dari orang Israel terus. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Iya, mereka binasa karena sungut-sungut. Jadi mereka binasa bukan karena berzina loh Bapak Ibu. Mereka binasa bukan karena mencuri. Bukan karena korupsi. Mereka binasa bukan karena menyembah berhala. Bukan. Mereka binasa karena bersungut-sungut. Memang ada orang yang binasa karena zina, karena menyembah berhala. Yes ada. Tetapi ini perlu kita renungkan. Ini saudaraku bersungut-sungut ini membuat mereka binasa. Dan nanti saya akan buktikan ayatnya. Karena persungutan mereka lah membuat mereka hidupnya berputar-putar. Yang harusnya dalam waktu 1 tahun 2 bulan mereka sampai ke tanah Kanaan berubah menjadi 40 tahun. Ternyata yang kita anggap sepele perkataan ini saudara, ternyata bisa membuat hidup kita berputar-putar di masalah yang ada. Itu terus. Masalah yang ada itu terus yang terjadi berputar-putar. Karena apa? Respon kita masih salah. Perkataan kita masih marah. Perkataan kita masih perkataan orang kecewa. Kata-katanya kelihatan dia masih terluka. Dari kata-katamu. Yesus pernah ucapkan kepada perempuan Kanaan. Perempuan Sirofenesia ketika anaknya sakit. Yesus katakan, karena kata-katamu itu, pulanglah sekarang sebab anakmu itu sudah sembuh. Seorang perwira berkata, Tuhan tidak usah Tuhan datang bersusah-susah ke rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Maka perkataan Kristus menyembuhkan hamba perwira itu. Jadi saudara perhatikan, kata-kata bukan sekedar kata-kata. Tapi kata-kata menurut Yakobus adalah sesuatu yang dapat menggerakkan seluruh hidup.